Tidak ada kekuatan kritik yang bisa mengatakan tidak pada Pak Harto pada masa itu. Konsekuensinya apa? Terjadi abuse of power. Dan Lord Acton katakan, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Dan rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto persis melakukan corrupt absolutely ini. Itulah kemudian anak-anak 98 turun ke jalanan. Kalau tidak ada ini, ngapain kami turun ke jalanan? Ini fakta yang tidak bisa kita bantah. Fakta yang tidak bisa kita bantah. Kenapa Soeharto bisa memimpin sampai 32 tahun? Dia bekerja dengan 2 metode. Yang pertama, metode represif koersif. Alat yang digunakan adalah apa? Adalah militer. Semua potensi yang mau melakukan kritik-kritik itu langsung diberangus. Bisa hilang kita. Militer ini mengontrol pemerintah itu mulai dari pusat sampai ke daerah. Kita kenal pada saat itu ada yang namanya Koter, Komando Teritori. Ada Pangdam, ada Kodam, ada Korem, sampai ke Babinsa. Dan rezim totaliter Orde Baru pada saat itu ditopang secara full oleh Angkatan Darat. Bahkan di parlemen ketika itu ada fraksi ABRI. Bupati, gubernur, semuanya itu lulusan akademi militer, mayoritas. Demokrasi tidak tumbuh pada saat itu. Betul ada keteraturan di sana, tetapi kita tidak punya kebebasan. Dan kalau kita bicara soal pahlawan, mestinya pahlawan itu melakukan proses humanisasi. Mengapresiasi harkat dan martabat manusia. Saya justru menyaksikan ketika saya umur 20-an tahun, yang terjadi itu adalah proses dehumanisasi secara sistematis. Sejak awal Orde Baru berdiri, kita dengar, kita lihat banyak pembantaian yang terjadi. Generasi 74, generasi 78, dan kemudian 98 yang berani kritis kepada Orde Baru, juga banyak yang kemudian meregang nyawanya. Saya sudah katakan tadi rezim bekerja dengan metode represif koersif. Yang kedua, Orde Baru juga bekerja dengan metode hegemoni. Apa itu hegemoni? Itu kesadaran warga negara Indonesia itu dibius. Dengan cara apa? Dengan cara kesadarannya dikooptasi. Dengan penataran P4 dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita hidup, walaupun kita ditindas, kita dieksploitasi, kita tidak sadar karena kesadaran kita dibius. Dan inilah yang membuat kemudian Orde Baru, Soeharto itu tampil sebagai smiling general, tetapi di saat yang sama, mohon maaf, kejahatan kemanusiaan, kalau jujur mau kita katakan, itu terjadi di mana-mana. Korupsi pada masa Orde Baru itu luar biasa. Dan korupsi itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Bukan baru hari ini, kalau hari ini korupsi kita saksikan, karena memang hari ini pers itu sudah bebas, dan kemudian bisa memberitakan korupsi yang terjadi di mana-mana. Jadi, kalau hari ini, kemudian Partai Golkar ingin mendorong Pak Harto menjadi pahlawan nasional, kami anak-anak 98, Bang Nurdin, itu kami merasa terus terang untuk apa kami turun ke jalan pada masa itu. Dan hari ini sebenarnya kan kritik terhadap Orde Baru yang mau kita lakukan. Yang berikut, tadi sempat disinggung bahwa Orde Baru itu sukses dengan prestasi-prestasi ekonominya. Saya ingin mengatakan gini kepada Bung Fadli. Saya kira Bung Fadli ini dari segi usia juga tidak jauh bersama kami 98, tapi memang sejak 98 Bung Fadli ini memang tidak pernah bersama kami 98. Saya ingat betul Bung Fadli tidak pernah bersama kami di 98. Kita berhadap-hadapan sejak awal, dan saya kira pada tahun 98 itu, mohon maaf dengan segala hormat, ada sejumlah jenderal yang memang sangat menakutkan kami anak 98. Sangat kami takuti. Itu bisa kami sebutkan, tapi mungkin publik paham soal itu. Yang ingin saya katakan bahwa kalau seandainya rezim Orde Baru itu sukses dari ekonomi, mestinya fondasi ekonominya itu tahan terhadap berbagai terpaan dari luar. Kalau seandainya yang terjadi itu adalah diskontinuitas dalam proses pembangunan ekonomi, ini kan sebenarnya layak untuk kita pertanyakan.
Dan kita tahu bahwa Orde Baru itu dibangun dari trilogi pembangunan. Yang pertama itu harus ada stabilitas ekonomi. Dan stabilitas ini dilakukan dengan cara apa? Yang saya katakan tadi, metode represif dan koersif. Angkatan darat menjadi tulang punggungnya. Diharapkan dengan adanya stabilitas politik, kemudian ada pertumbuhan ekonomi. Kalau kue pembangunan ini sudah semakin besar, nanti akan ada pemerataan karena akan ada trickle down effect. Jadi ibaratnya gelas ini, kalau sudah diisi penuh dengan kue pembangunan ekonomi, akhirnya menetes sampai ke bawah. Dan kemudian akan terjadi pemerataan. Yang terjadi tidak pernah menetes ke bawah. Menetesnya ke samping kepada kroni-kroni rezim Orde Baru pada masa itu. Dan juga mereka semua ini belum pernah diadili. Jadi kalau HAM Orde Baru ini sangat dalam tanda petik ya, ini saya bicara pakai istilah orang Timur, bajingan, ya. Apa yang perlu kita apresiasi dari sisi HAM? Dari sisi ekonomi juga, kejahatan ekonomi ini dilakukan seperti ini. Dan juga dari sisi kejahatan politik. Karena yang tadi dimaksud bajingan itu apa? Yang dimaksud bajingan itu apa? Ya kejahatan-kejahatan itu, Bang jangan Nurdin. istilah bajingan itu tidak benar. Gak mungkin itu. Saya katakan tanda petik. Iya, Bang jadi Nurdin. jangan mengatakan bajingan. Itu. Karena begini, saya mengatakan tadi, setiap rezim pasti ada peluang dan tantangan yang dihadapinya. Tidak benar Pak Harto seorang diktator. Pada saat itu, dalam rangka menciptakan pertumbuhan, perlu stabilitas.